Halo Sobat Sehat Sarjito, selamat datang di Bincang Jamu yang selalu memberikan informasi kesehatan yang terpercaya untuk Anda. Saya Fani dan pada Bincang Jamu hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting namun seringkali kurang menjadi perhatian kita. Seperti Sobat Sarjito ketahui bahwa diabetes mellitus tidak hanya berdampak pada kadar gula darah saja namun juga bisa memberikan dampak bagi kesehatan mata. Untuk mengupas tuntas topik ini telah hadir bersama kita Dr. Krishna Purnomo Jati SPM. Beliau adalah dokter di Klinik Utama Hortusmed Rumah Sakit Dr. Sarjito yang berlokasi di Tawangmangu. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Fani. Apa kabar? Alhamdulillah saya sehat sih. Baik ya. Dok, jadi pada bincang jamu kali ini kita akan menambah wawasan tentang bagaimana diabetes bisa mempengaruhi kesehatan mata ya dok ya. Baik, siap. Ya. Jadi jangan kemana-mana Sobat Sehat Sarjito, tetap ikuti kami dan silahkan ketik di komen apabila ada hal-hal yang ingin diketahui. Ya, silahkan langsung ketik aja biar bisa kita jawab langsung ya. Betul dok. Ya. Baik dokter, jadi sebenarnya bagaimana hubungan antara diabetes dengan kesehatan mata dok? Ya ini hubungannya kalau bisa dibilang sangat erat kayak bestie begitu ya. Bestie. Jadi menariknya adalah sobat sehat sekalian bahwa semakin banyaknya pasien yang terkena diabetes mellitus itu juga membuat poli mata ini didatangi banyak pasien yang terkena penyakit mata karena gula. Apakah ini hubungannya secara langsung? Saya pikir iya. Karena beberapa hal penyakit-penyakit mata ini sangat terkait dengan kondisi-kondisi sistemik atau kondisi-kondisi yang ada di dalam tubuh seseorang. Salah satunya gula ini. Nah, itu dok biasanya pasien yang datang ke polimata ya karena diabetes itu gangguan kesehatan matanya yang seperti apa dok? Iya. Kebanyakan. Ya. Kebanyakan memang yang nomor satu yang bisa diakibatkan oleh gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama yang tidak terkendali ya sobat sekalian adalah kita menyebutnya penyakit mata diabetes. Apa itu penyakit mata diabetes? Jadi pada dasarnya mata itu merupakan sebuah struktur yang banyak pembuluh darahnya. Dan diabetes mellitus ini sendiri juga menyerang pembuluh darah terutama yang kecil-kecil, yang mikrovaskuler. Sehingga tentu saja mata ini yang banyak pembuluh darah kecilnya ini kalau di situ banyak kelewatan oleh darah kental gitu ya yang isinya gula darah yang tinggi, tentu saja dia biasa rusak. Nah, terutama yang rusak adalah bagian retina. Bagian retina itu adalah sobat sehat sekalian adalah bagian yang menangkap cahaya dari luar ke dalam. Bayangin kalau tidak ada cahaya yang bisa ditangkap, tentu saja tidak bisa melihat. Yang kedua adalah biasanya katarak. Lensa manusia itu sangat rentan terhadap oksidasi. Yaitu kadar gula yang tinggi ini juga menyebabkan lensa mata manusia ini juga menjadi keruh. Sehingga ada yang dinamakan katarak diabetika. Yang ketiga adalah gula darah ini membuat pembuluh darah baru. Artinya dia ada mekanisme pertumbuhan pembuluh darah baru yang menyebabkan air di dalam bola mata itu tidak bisa keluar. Sehingga terjadi peningkatan tekanan bola mata yang kita sebut glaukoma. Jadi minimal ada tiga tuh sobat sehat sekalian. Tadi yang pertama yang menyerang retina tadi namanya apa dok? Penyakit mata retinopati diabetika ya kalau bahasa kedokteran. Kemudian setelah itu tadi katarak dan yang ketiga kemudian glaukoma. Jadi mekanismenya tadi ke pembuluh darah tadi ya dok. Pembuluh darah. Ya. Betul. Kemudian gini dok, misalnya kita atau ada seseorang yang menderita diabetes ya, itu gejala awal apa yang harus kita waspadai itu kalau itu adalah gangguan mata karena diabetes tadi? Jadi pada dasarnya memang ini hampir tidak terasa. Jadi gangguan mata atau penyakit mata yang diakibatkan karena diabetes mellitus biasanya terjadi antara 10 sampai 15 tahun setelah pasien ini terdiagnosis diabetes mellitus. Tapi apa sih kira-kira kalau misalnya ini seseorang sudah rajin kontrol, sudah artinya diabetes mellitus sudah dia kendalikan gitu, tapi tiba-tiba kok ada gangguan penglihatan. Yang paling sering itu adalah tadi yang kita bilang bahwa mengenai layar mata retina itu yaitu sensor mata, sehingga
matanya menjadi kabur. Ya, anggap aja sensornya seperti sensor HP kita. Kalau sensornya kotor atau sensornya rusak, tentu saja fotonya jadi jelek dong. Nah, itu apakah bisa dibedakan dengan mata minus, Dok? Ya, betul. Ini pertanyaannya bagus tuh, sobat sehat sekalian. Mata minus itu kalau nanti perasaannya sama, kaburnya sama. Tetapi ketika nanti teman-teman diperiksa ke dokter, mata minus dikasih kacamata sembuh. Nah, ini sudah dikasih kacamata, sudah kita berikan apa-apa tidak sembuh. Nah, ini tandanya ada sesuatu yang salah pada organ bagian dalam. Bisa itu retinanya, bisa itu katarak. Antara dua itu. Nah, yang kedua tadi kan mata kabur ya. Yang kedua itu adalah pusing mendadak atau pusing yang tidak kunjung sembuh atau muncul berulang-ulang. Ini adalah salah satu tanda dari glaukoma. Jadi pusingnya itu diakibatkan karena peningkatan tekanan bola mata. Gitu. Kalau yang kabur tadi itu yang retinopati diabetika dan katarak diabetika. Katarak juga kabur juga ya. Hanya saja pusing, kalau yang pusing tadi lebih ke arah glaukoma. Oh, glaukoma ya. Karena glaukoma itu bola matanya keisi cairan yang nggak bisa keluar, sehingga bayangin kalau kita ngeden terus kan sakit begitu ya. Kemudian Dok, apakah semua penderita diabetes ini ya ini menjadi sakit gitu ya. Beresiko mengalami gangguan mata. Iya, betul. Setiap kita mempunyai kedekatan terhadap sebuah penyakit, misalnya hipertensi atau diabetes mellitus, kita punya kedekatan kepada komplikasi dari kedua penyakit tersebut. Jadi memang tidak semuanya yang lebih dekat terhadap terjadinya komplikasi itu adalah penderita diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol. Apakah ada ini Dok, batasan tertentu? Oh misalnya gula darah sudah mencapai berapa, itulah yang lebih berbahaya untuk terkena gangguan mata. Ini agak sulit dijawab karena multifaktor. Faktor yang pertama adalah memang faktor dari kadar gula darah. Tetapi misalnya hari ini saya nggak makan apa-apa, terus saya baik gitu ya. Tapi besok saya makan banyak. Itu tetap aja kalau misalnya di rata-rata dalam 3 bulan itu mungkin gula darah kita kebanyakan di atas atau kebanyakan di bawah. Jadi sobat sehat sekalian, pemeriksaan sederhana seperti gula darah sewaktu atau gula darah puasa itu tidak terlalu akurat untuk menyatakan apakah tubuh kita ini berada dalam kondisi gula yang optimal atau yang cenderung tinggi. Makanya kita akan menyarankan sobat sehat sekalian bahwa kalau untuk pemeriksaan rata-rata 3 bulan kita punya HbA1c namanya, yaitu kadar gula darah rata-rata ke 1 bulan kemarin. Itu lebih akurat. Yang tidak tergantung apa yang kita makan. Betul. Itu rapornya rapor apa betul tuh, bukan rapor di gawe-gawe tiba-tiba itu yang tidak bisa dibohongi. Nah, kalau itu di atas 7,5 atau di atas 8, apalagi semakin tinggi, artinya kondisi tubuh seseorang ini berada dalam status yang gula darahnya tinggi terus. Nah, tentu saja ini kayak gini deh, kalau kita ngomongin pembuluh darah itu seperti pipa ya. Ada yang pipa besar, ada yang pipa kecil. Kalau pipa semakin kecil itu kan dilewatin truk yang gede banget atau jalan yang gede banget atau yang berat banget, lebih sering dilewatin, lebih sering rusak. Nah, ini analoginya seperti itu aja sih. Jadi, kalau gula darahnya lebih sering tinggi, berarti si pipanya lebih sering tertekan atau lebih sering terpapar oleh zat yang nggak bagus. Gitu. Pernah ada kasus nggak Dok, penderita diabetes yang mengalami lebih dari 1 gangguan mata? Banyak. Ya. Jadi ini merupakan efek domino ya sobat sekalian. Ini sayang sekali bahwa biasanya seseorang pertama kali kena itu diabetes retinopati. Tetapi masalahnya adalah sobat sehat sekalian, kadang-kadang diabetes retinopati itu tidak dirasakan oleh penderita sampai dia terjadi glaukoma. Gitu. Jadi diabetes glaukomanya yang disebabkan oleh diabetes itu biasanya disebabkan oleh diabetes retinopati dulu. Jadi itu adalah sahabatan lah gitu. Terjadi diabetes retinopati, si mata ini istilahnya dia kekurangan oksigen karena oksigennya ini kalah sama gula darah, kan pembawa tuh ya. Jadi sel darah merah itu harus membawa oksigen, terus nanti ada gula di samping-sampingnya. Nah, kalau misalnya dia isinya cuma gula, oksigennya nggak bisa sampai. Oksigennya nggak bisa sampai, ada pembuluh darah baru, sehingga dia menyumbat tempat keluarnya air. Nah, tempat keluarnya tersumbat, jadi glaukoma, jadi tekanannya tinggi.
anggota baru, anggota sahabat baru, ya, sahabat diabetes baru. retinopati tambah glaukoma. Nah gitu. Kadang-kadang setelah itu glaukomanya juga bisa dan tidak menyebabkan katarak. Udah deh, itu jadi kayak paket. Jadi lebih baik diterapi segera tuh. Nah gitu dok. Terus apakah ada cara untuk mencegah atau setidaknya mengurangi ya kerusakan mata ya. akibat diabetes ini dok? Ya, jadi memang the one and only penanggulangan ya, dalam suatu penyakit itu adalah menghilangkan penyebab. Jadi kita tidak menterapi kataraknya, ya nanti kalau sudah terjadi kita terapi. Kita tidak menterapi diabetes retinopatinya, tetapi kita menterapi diabetesnya. Ini yang salah gulanya nih. Kalau kita sudah menterapi kataraknya, kita sudah menterapi diabetes retinopati, tetapi bayangin si pipa itu tetap setiap hari dilewati oleh muatan-muatan yang sangat beban berat, tetap rusak lagi nanti. Terus kalau ketika penyebabnya itu sudah diatasi ya, gula darahnya sudah terkendali, itu secara otomatis gangguan matanya akan sembuh atau perlu treatment lagi? Nah, iya, ada dua. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Tapi kebanyakan pada penyakit yang diabetes ini irreversible. Artinya ketika dia sudah terjadi diabetes retinopati, dia nggak bisa jadi normal lagi. Ya, jadi kalau sudah terjadi diabetes retinopati, kalau sudah kita sembuhkan atau kita kontrol gula darahnya ya teman-teman sekalian, kita harus melakukan, tadi kan sudah terbentuk pembuluh darah baru, kita harus menghilangkan pembuluh darah barunya tuh, ya dengan cara laser. Jadi bagian dalam retinanya itu ada pembuluh darah baru yang di luar tempat untuk melihat sentral itu kita matikan supaya tidak, ya dengan laser. Kalau terjadi glaukoma, bisa kita berikan obat anti glaukoma, cuma tetes saja, tidak harus operasi. Tapi kalau sampai glaukomanya ini menyerang bilik mata depan, bagian depan bola mata, yang menyebabkan irisnya, iris itu yang bagian hitam-hitam itu, ketumbuhan pembuluh darah gede-gede, biasanya pakai obat nggak bisa tuh, harus pakai operasi. Oh gitu dok. Operasi glaukoma. Terus dok, biasanya diabetes ini juga karena faktor ini ya, keturunan berpengaruh ya. Terus apakah efek atau manifestasi diabetes dalam satu keluarga itu biasanya sama? Misalnya ayah dan ibu diabetes, kemudian efeknya ke mata, kemudian apakah anaknya kemungkinan besar juga seperti itu? Ya, pertanyaan tadi saya lupa menjawab hal itu. Jadi faktor yang pertama adalah faktor sistemik atau faktor gula darah. Tetapi kita punya faktor yang kedua, yaitu faktor genetics. Ya, belum tentu seseorang itu kuat terhadap gula darah tinggi, belum tentu seseorang itu kuat terhadap glaukoma, belum tentu seseorang itu tidak kuat. Jadi tergantung dia coding tubuhnya ini, dia rentan terhadap apa. Bisa saja seorang ayah menurunkan bakat genetik untuk anaknya menderita diabetes mellitus, bisa saja tidak. Bisa saja si anak ini mendapatkan coding dari ibunya atau dari kakeknya untuk menderita glaukoma, bisa saja tidak. Oleh karena itu kadang-kadang misalnya ya kalau kita belajar mengenai pewarisan penyakit begitu ya. Misalnya bapak ibu buta, mungkin nanti ada 2 anak yang buta, 2 anak yang tidak begitu. Jadi tergantung codingnya aja sih. Iya dok. Kemudian dok, ini dalam rangka mencegah juga ya, seberapa besar pengaruh pengaturan pola makan dan gaya hidup yang sehat ini untuk kesehatan mata ini dok? Iya betul. Jadi kalau mata, kalau yang sering kita bahas itu kan miop ya. Jadi anak-anak yang sering pakai gadget begitu kan, itu nomor 1. Tapi kan kita ini tidak mengomongkan itu. Ternyata kehidupan yang sehat seperti berolahraga secara teratur, tidak mengkonsumsi makanan manis secara berlebihan, kalori itu harus tepat, makan yang serat itu mempengaruhi apa yang ada di dalam tubuh kita. Nantinya kalau kita mendapatkan asupan yang jelek terus, yang kurang baik, tentu saja tubuh kita akan tidak bisa memproduksi misalnya insulin lagi, atau rusak pankreasnya, atau bagaimana nanti, sehingga di titik itu kita sudah tidak bisa mengembalikan fungsi tubuh normal ke seperti dulu. Oleh karena itu betul bahwa olahraga, jaga makanan itu bukan sehat dari ketika sudah tua, tetapi ketika kita masih muda sebenarnya. Tapi kalau sudah terlanjur gimana dok? Nah ini deh yang susah. Namanya terlanjur. Ini pertanyaan yang agak dijawabnya gampang, dilakukannya susah. Karena
Kalau kita mau memberikan arahan kepada penderita gula untuk berolahraga seperti orang biasa, itu tidak bisa, karena mereka tidak bisa memasukkan gula ke otot, tidak bisa menjadikan gula itu sebagai energi. Jadi lemes. Jadi kalau tidak olahraga seperti kita, iya, jadi nggak olahraga pun lemes. Bagaimana seseorang yang lemes, anggap kayak kita lagi sakit, disuruh olahraga, mau nggak? Pengennya tidur aja kan, gitu. Jadi memang ya itu harus dipaksa jadinya ya. Meskipun dia sudah makan sekalipun, Apalagi itu juga ketika tetap sudah makan, karena sebenarnya gulanya banyak. Gula, apa yang kita bisa pakai sebagai energi itu adalah sebenarnya gula, tetapi bukan gula yang tidak dalam bentuk energi. Gulanya harus dalam bentuk energi dan dimasukkan ke otot. Nah, masalahnya pada penderita diabetes mellitus ini gulanya beredar dalam kondisi mentah, sehingga banyak gula, tapi semutnya mati karena nggak bisa makan gulanya. Nah, gitu. Ya dok. Jadi ya memang ini kalau yang sudah terlanjur ya setidaknya dia bisa mulai mengingatkan anak-anaknya Ya, betul, ya dok betul, ya. betul. Terutama bagi orang tua yang punya riwayat diabetes, jadi anaknya sudah harus mulai di warning sebelum kena dini. Bahwa dia punya kemungkinan untuk mewarisi genetik diabetes mellitus atau penyakit apapun yang bapaknya punya. Iya dok. Kemudian ini dok, seberapa penting nih pemeriksaan mata rutin bagi penderita diabetes dan seberapa sering ya harus dilakukan? Harus dilakukan. Ya. Jadi kalau dalam guidelines itu memang penderita diabetes di atas 5 tahun itu wajib memeriksakan matanya 1 tahun sekali. Kalau tidak ada 1 tahun sekali. Ya 1 tahun sekali kalau tidak ada keluhan atau kalau nanti ketika diperiksa tidak ada apa-apa. Tetapi ketika diperiksa oleh dokter mata, misalnya kita ketahuan, karena kalau diabetik retinopati itu punya 6 kelas, kayak SD itu, kelas 1 sampai kelas 6. 3 pertama adalah kelas yang tidak perlu diterapi. Jadi kalau stadium 1, 2, 3 itu sudah kena penyakit retina, tetapi tidak perlu diterapi, artinya bisa watchful waiting, dikendalikan dengan gula saja. Berarti mengendalikan gulanya. Betul, supaya tidak naik kelas. Ini maunya nggak naik kelas nih. Tapi kalau 4, 5, 6 ini yang harus diterapi nih. Ini dia tidak bisa kontrol setiap tahun, nggak bisa. Kadang-kadang kita harus terapi, mungkin kita suntik 1 bulan sekali, atau kita suntik 3 bulan sekali, tergantung apa yang terjadi. Jadi semakin kelasnya semakin tinggi, itu biasanya kontrolnya semakin sering. Supaya tidak, kita harus memastikan betul bahwa retinanya atau matanya atau kondisi glaukomanya, kataraknya tidak tumbuh menjadi lebih buruk. Cuman kadang-kadang yang menjadi momok ya, termasuk saya sendiri dok, kita tuh takut untuk konsultasi ke dokter. Aduh, iya. Karena takut ketahuan ternyata aku saya sakit. Juga tuh, saya juga takut sakit ya. Iya. Itu dok, itu yang sering terjadi. Iya, ya saya cuma bisa memberikan semangat nih bahwa teman-teman sekalian jangan takut ke dokter, karena kalau kita datang telat itu penanggulangannya lebih tidak bagus. Justru diketahui lebih cepat, awal, penanganannya lebih juga lebih baik. Bisa sembuh gitu, bisa lebih sembuh. Jadi untuk teman-teman Sobat Sehat Sejarito yang ada masalah dengan mata, walaupun itu karena diabetes ataupun ya mungkin yang lain bisa datang ke klinik utama boleh. Hortus Nanti kita bisa, kebetulan kita juga punya alatnya, kita bisa melihat foto fundus juga. Ya, gitu. Kemudian dok, gini, apakah sekarang ini ada semacam teknologi atau pengobatan baru yang bisa lebih membantu untuk ini kesehatan mata gitu, menyembuhkan gitu dok? Ya, memang kedokteran mata ini merupakan salah satu cabang yang perkembangannya cukup pesat. Dulu kita harus melakukan laser ya pada kondisi-kondisi diabetik retinopati, terutama yang kena edema makula. Edema makula itu bengkak pada pusat penglihatan sentralnya. Tetapi semakin ke sini semakin dikembangkan obat-obat injeksi yang langsung disuntikan ke dalam bola matanya. Dan itu diserapnya dalam jangka waktu lama ya. Jadi kayak slow release begitu ya, lama, sehingga dia bisa lebih kena lebih baik dan menterapi lebih baik. Jadi ada beberapa, kita sebutnya anti VEGF atau VEGF trap itu ya obat yang khusus dirancang untuk mengcounter si agen-agen pembuluh darah baru tadi itu, gitu, supaya pembuluh darah baru tidak terjadi. Intinya ada satu suntik ya, yang itu juga macamnya semakin banyak, semakin efektif, tapi juga masih mahal, gitu obat baru. Lalu kalau misalnya glaukomanya juga dulu
glaukoma karena diabetes itu sangat sulit diterapi karena biasanya langsung jelek hasil operasinya. Kita bisa mengoperasi tapi 1 bulan kembali buruk. Betul. Tetapi sekarang sudah diciptakan segala macam jenis implan glaukoma yang sudah kita pasang di Sarjito juga, mungkin nanti akan kita bawa ke sini. Sehingga glaukomanya itu dengan implan yang ditaruh di belakang mata itu dia bisa survive atau bisa mengendalikan bola mata lebih panjang, bisa itu 1 dengan tahunan. injeksi tadi ya, Dok? Bukan ya, kalau ini operasi. implan itu Jadi kita pasang seperti kalau di jantung pacemaker itu. Jadi ada alat yang terbuat dari silikon atau akrilik yang diletakkan di belakang mata, di depannya dikasih selang gitu kecil sebagai pengeluaran airnya itu. Gitu ya, Itu sahabat sehat sekalian. Ya, cuman ini sementara ini belum ada di sini ya. Di sini belum ada, tapi di Sarjito Pusat ada. Ya. Jadi sangat mungkin sekali suatu saat kita bawa ke sini. Iya, betul. Dan walaupun bagaimanapun mata itu adalah salah satu organ yang sangat penting, yang jendela dunia ya, katanya. Jendela dunia. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan mata mulai sejak awal dan jangan ragu untuk datang ke konsultasi ke dokter. Siap. Gitu, Sobat Sehat Sarjito. Ini belum ada pertanyaan dari ini teman Sobat Sehat Sarjito. Jadi kita cukupkan sampai di sini, Dok. Mudah-mudahan mungkin tadi semua informasinya sudah cukup jelas Jadi sudah tidak ada yang perlu ditanyakan oleh Sobat Sehat. Atau kalau nggak diulang aja nih, kan bisa nanti akan di kita replay lagi nih kayaknya. Di highlight ya. Boleh datang kapanpun. Sebelum sakit juga silakan saja, kita bisa terima, kita bisa lihat nanti kira-kira ada apa enggak. Ya semoga nggak ada, tapi kita tidak boleh menunggu sampai ada. Sebaiknya sebelum ada. Supaya bisa dicegah. Betul sekali. Tanpa harus diobati ya. Tanpa harus diobati. Kan cuma ya bisa dari makanan saja biasanya, dari obat-obatan gitu. Dan ini ya perilaku juga ya. Nomor 1 perilaku. Kadang-kadang kita sendiri sih yang salah gitu kan ya. Kita suka memaksakan mata untuk bekerja dengan keras ya, Dok ya. Habis itu minumnya manis kan. Gitu. Oke, Sobat Sehat Sarjito, demikian lagi tadi perbincangan kita tentang bahaya diabetes pada kesehatan mata, dan ini semoga semakin memahamkan kita ya bahwa kesehatan mata bagi penderita diabetes terutama itu perlu diperhatikan. Tapi tentunya ini masih bisa dicegah. Jadi jangan khawatir, ketika kita bisa mengetahuinya lebih awal, kita bisa mencegahnya dengan pola makan sehat, dengan olahraga yang teratur. Dan tentunya rutin memeriksakan mata kita ke dokter. Baik, terima kasih sekali. Sama-sama, Fani, bisa membantu. Ya. Demikianlah kita akan bertemu lagi di Bincang Sehat selanjutnya. Baik, salam sehat dari Tawangmangu. Salam sehat dari Tawangmangu.